Pengertian perdagangan luar negeri atau internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Pengaruh perdagangan internasional terasa pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Dalam hal ini, ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat di dalam negeri. Faktor penghambat perdagangan internasional. Perdagangan internasional dalam perekonomian setiap negara memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan dalam negeri. Setiap negara dan para pelaku usaha harus mengetahui apa saja faktor yang dapat menghambat suatu produk masuk ke dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, pemerintah dan stakeholder yang terkait mengetahui apa saja yang perlu ditangani untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor-faktor penghambat bagi pelaku usaha untuk bisa masuk dalam pasar internasional dapat dipengaruhi oleh dua faktor penghambat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang menghambat pelaku usaha untuk bersaing dalam perdagangan internasional diantaranya: 1. Terbatasnya pengetahuan, knowledge, atau rendahnya kualitas SDM. Rendahnya kualitas sumber daya manusia bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Kualitas produksi yang rendah yang dihasilkan oleh sebuah negara tersebut akan sulit bersaing dengan produk barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. 2. Sifat manajemen perusahaan yang masih tradisional. Salah satu penyebab kegagalan pebisnis untuk masuk pasar global adalah manajemen perusahaan yang masih tradisional. 3. Hambatan untuk upah tenaga kerja. Tidak sedikit perusahaan yang ingin masuk ke perdagangan internasional harus merekrut tenaga kerja asing atau TKA dengan kualifikasi tertentu. Hal ini tentunya membuat perusahaan harus menyediakan modal lebih untuk membayar upah TKA tersebut. Di sisi lain, faktor eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja ekspor pelaku usaha untuk dapat masuk ke dalam perdagangan internasional adalah: 1. Kenaikan suku bunga perbankan. Suku bunga perbankan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan kelangkaan modal tambahan untuk memproduksi barang. Pihak pengusaha berpikir lebih panjang untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. 2. Kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga baku yang menyebabkan pelaku usaha tidak bisa memproduksi barang lebih banyak, sehingga produksi barangnya hanya bisa memenuhi pasar domestik saja. 3. Kurangnya informasi pasar. Kurangnya informasi pasar, baik itu dari negara-negara yang menjadi orientasi pasar produk maupun desain produk yang belum mengikuti keinginan pasar internasional. 4. Kurangnya dukungan pemerintah atau prosedur birokrasi yang rumit. Kurangnya dukungan pemerintah dan rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pelaku usaha untuk bisa bersaing di kancah internasional. 5. Kebijakan organisasi ekonomi regional. Di wilayah regional, negara-negara yang berada di suatu kawasan biasanya memiliki suatu organisasi ekonomi regional. Misalnya kawasan ASEAN, AFTA, ASEAN Free Trade Area. 6. Kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. 7. Dumping. Praktek politik dumping adalah praktek penjualan suatu produk tertentu di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga di negara asal. 8. Peraturan kandungan lokal. Peraturan kandungan lokal atau di Indonesia diatur dengan istilah tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, yaitu peraturan yang menuntut bahwa produk yang dijual di negara tertentu paling tidak sebagian dibuat di negara tersebut. 9. Embargo. Embargo adalah instruksi pemerintah untuk melarang impor produk tertentu atau seluruh produk dari negara tertentu. Kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian terbuka. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan makroekonomi yang memiliki target yang harus dicapai baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sudah lama terjadi perdebatan antara kebijakan fiskal dan moneter. Di satu sisi, kebijakan moneter diarahkan pada pencapaian target menjaga stabilitas tingkat harga. Sementara itu, di sisi lain, kebijakan fiskal ditetapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dari sini, nampaknya muncul trade-off antara pencapaian stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka pendek. Kebijakan defisit fiskal yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi. Sebaliknya, perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi juga memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan perekonomian semakin dinamis dan terintegrasi dengan perekonomian dunia memberikan inflasi penting bagi para pelaku ekonomi, terutama dalam pengambilan kebijakan makroekonomi.
Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter melalui koordinasi yang baik akan memberikan sinyal positif bagi pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi. Pengertian devaluasi. Devaluasi adalah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi nilai mata uang lokal negara terhadap nilai mata uang asing. Secara jelas, pengertian devaluasi merupakan situasi di mana mata uang lokal memiliki harga yang semakin murah secara internasional. Akibat dari devaluasi ini pun sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara, terutama dalam kegiatan perdagangan internasional. Terjadinya devaluasi tentu karena ada beberapa tujuan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan devaluasi yaitu untuk meningkatkan pemakaian produksi dalam negeri. Dengan meningkatkan pemakaian dalam negeri, maka barang impor akan lebih mahal dibanding dengan barang lokal. Tujuan devaluasi yang lain yaitu untuk meningkatkan dan menekan jumlah impor, sehingga diharapkan mampu memperbaiki balance of payment negara. Keseimbangan balance of payment, maka kurs mata uang asing menjadi lebih stabil. Penyebab terjadinya devaluasi. Devaluasi sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam kegiatan impor. Semakin banyak masyarakat melakukan impor barang, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya devaluasi. Tingginya volume barang dari luar negeri yang tidak diimbangi dengan ekspor barang menjadikan terjadinya devaluasi. Jika impor barang terus meningkat, permintaan untuk konversi nilai mata uang lokal juga meningkat. Permintaan yang semakin tinggi ini pun akan naik dan nilai rupiah akan menurun. Diputuskannya kebijakan devaluasi oleh pemerintah sebagai bentuk mitigasi menstabilkan ekonomi negara. Secara singkatnya, penyebab terjadinya devaluasi yaitu aktivitas impor yang tinggi tanpa diimbangi ekspor yang tinggi pula seperti bahan dasar, elektronik maupun kebutuhan yang lainnya. Penyebab selanjutnya yaitu kegiatan ekspor yang hanya pada biota makanan dan laut saja. Selain kedua penyebab tersebut, ada penyebab lain yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Semakin tinggi tingkat penganggurannya, maka akan semakin cepat terjadinya devaluasi. Dampak devaluasi terhadap ekspor impor dan perekonomian negara. Dampak devaluasi terhadap ekspor impor. Yang pertama, bertambahnya volume ekspor. Yang kedua, berkurangnya volume impor. Yang ketiga, barang lokal semakin bersaing. Yang keempat, meningkatkan devisa. Dampak devaluasi terhadap perekonomian. Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, peningkatan produksi output. Yang ketiga, perubahan metode produksi. Yang keempat, peningkatan jumlah cadangan devisa. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Yang keenam, keseimbangan neraca pembayaran. Sekian penjelasan dari kelompok 15 tentang perdagangan luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.